Nah, bahayanya sekarang perdebatan itu sampai panas di TikTok. Saya dengar tuh pergulatannya ini yang satu, ya saya nggak tahu ya maksud dari pada dia oneness sama tritung. Pergulatannya itu mainnya di angka 1, 3, 1, 3. Nah, kalau memang main di angka, terus terang loh, saya lebih pilih 72, Sun Gokong 72. Lebih tinggi lagi. Karena dia bisa menampakkan dirinya dalam 72 rupa. Lebih keren Sun Gokong. Lebih keren Sun Gokong. Nggak ada. Tetapi karena sudah juga ada yang nggak ada, maka juga kita lihat ya, banyak ajaran-ajaran tuh yang masuk kemudian. Banyak ajaran-ajaran tuh yang baru ada setelahnya. Jadi bukan dari Rasul, bahkan bukan dari Bapak Apostolik. Termasuk tadi yang saya katakan Trinitarian, gitu ya. Contohnya yang selibat. Contohnya Paskah, tanggal Paskah. Bagaimana orang Kristen merayakan Paskah. Kemudian kalau kita lihat juga catatan-catatan konsili. Jadi itu mereka ada rapat-rapat yang adalah setelahnya. Nah, lalu Yesus di dalam Wahyu yang ditulis oleh Rasul Yohanes mengatakan ada gereja yang kemasukan ajaran sesat dan gereja itu ada sampai akhir zaman. Nah, kemudian yang dipuji oleh Yesus ada dalam hal itu adalah mereka yang menuruti firman Tuhan gitu. Nah, jadi kalau Anda kata contohnya nih sekarang Katolik, Assyria dan Ortodoks Timur semuanya sepakat, ya nggak ada masalah. Bukan berarti itu kebenaran. Kenapa? Karena ajarannya mereka ternyata memang sudah kemasukan banyak ajaran-ajaran yang nggak tertulis. Ya jadi mereka satu sama lain harus sepakat. Kalau nggak sepakat berarti harus dihapus semua gitu. Nah, juga bisa begitu. Tapi ada kemungkinan nggak mereka benar? Ada. Ya saya juga tidak jadi di sini saya tidak menyalahkan dan membenarkan. Saya hanya mengatakan orang yang memutlak-mutlakan dan menyalah-nyalahkan orang berdasarkan itu tidak boleh. Boleh disalahkan dan boleh dibenarkan itu adalah berdasarkan apa yang benar-benar ada tertulis, gitu kan? Kalau nggak benar-benar ada tertulis, pendapat-pendapat dan sebagainya, ya itu nggak boleh dijadikan keharusan dan paksaan ataupun itu, gitu. Silakan. Ya, silakan Bang Aldo. Atau yang lain. Ya, kamu tanya aja, nanti saya jelasin dari sisi gereja kuno itu. Bang Aldo, saya mau nanya. Oke, setelah kita Pak Ji, silahkan masuk, Pak Ji. Masuknya pertanyaan apa? Ya, saya menyimak dulu aja, mendengar terus ya tadi. Soalnya ini juga hal yang menarik untuk saya ketahui lagi atau merefresh mengenai gereja-gereja seperti yang disebutkan Bang Aldo itu. Ya, saya menikmati apa yang disampaikan oleh teman-teman ini. Menyimak saja. Karena di sini juga udah ada Muslim dan ya berbeda lah, bisa diskusi. Ya, Muslim sama Kristen ada. Tapi kenapa saya mulai berbicara? Karena toh segala sesuatu sekarang itu terbuka. Jadi kita perlu memiliki pemikiran yang independen dan mengarah kepada fakta yang sesungguhnya gitu. Kita belajar untuk menerima bukan sekedar katanya, tetapi apa yang benar-benar ada dan memang nyatanya demikian gitu. Kalau yang nggak nyata, maksud saya juga demikian. Maksudnya tujuan lainnya adalah kalau yang nggak nyata, nggak jelas, ya itu jangan dijadikan ributan. Gua lebih benar dari lu lebih benar dari gua, kan lucu jadinya. Halo Bang Aldo, saya mau nanya. Iya boleh, silakan Bu Yusir, boleh. Gini Bang Aldo, pertama saya nanya dulu, Bang Aldo tuh Trinitas gitu ya? Apakah Bang Aldo Trinitas, Kak?
buka mute-nya, Bang Aldo. Ya itu aja Bu pertanyaannya. Apakah Bang Aldo Trinitas gitu? Ya, tidak Bu, bukan. Oh, jadi Jadi kan Katolik Barat, Katolik Timur gitu Trinitas. Terus Bang Aldo bukan Trinitas. bukan. Jadi jemaat Assyria ini adanya di Persia Bu. Ini yang melestarikan kitab dan liturgi dalam bahasa Aramaik. Nah, kalau konsep Trinitas itu munculnya di wilayah Roma mulai abad 2, lalu jadi Jadi sengketa seperti itu. Nah, kalau kami ngelihatnya, kami punya konsep namanya Tritayuta. Oh, baru dengar. Ya, baru dengar ya, karena memang Ya, silakan Aldo. jarang yang menyampaikan ini gitu. Oh, Sebenarnya konsep kan. ilahi, Iya Kak. Nggak Kenapa, apa-apa, Bu? Terusin Kak. Silakan. Sebenarnya- Kita mau dengar. sebenarnya konsep ilahi itu yang jelimet. Nah, ini dipermudah sama rabi-rabi, termasuk Yesua menyampaikan Tuhan itu seperti apa dalam konsep yang mudah dicerna oleh masyarakat Yahudi pada saat itu. Jadi dia menyampaikan, karena ini adalah masyarakat patriarki, ya seperti rabi-rabi yang lainnya, dia juga menyampaikan kalau Tuhan itu, Allah itu adalah Sang Bapa. Allah itu nggak kelihatan. Jadi ada aspek yang pertama Sang Bapa. Kami menyebutnya aspek bukan pribadi. Jadi Yahudi yang berbahasa Aramaik ya, kalau bilang Allah atau Tuhan itu berpribadi, memiliki persopa, itu sudah Helenistik gitu. Itu udah ajaran yang berbeda. Nah, walaupun tidak bisa kami anggap itu sebagai sesat ya, karena ini hanya perbedaan budaya aja dalam memahami tadi yang suatu yang jelimet tadi. Gitu. Jadi yang namanya Allah itu bisa disebut Sang Bapa, bisa disebut Sang Putra, dan juga bisa disebut Sang Bunda, atau lebih dikenal di dalam kekristenan Romawi itu Roh Kudus. Nah, kata roh ya di dalam Aramaik dan di dalam Ibraninya itu bentuknya adalah feminin. Ya, bukan laki-laki, bukan netral. Jadi masyarakat Yahudi pada saat Yesua itu menyampaikan roh itu dalam benak mereka, dalam pikiran mereka, ini adalah sosok feminin. Gitu. Jadi konsep seperti konsep keluarga ilahi yang dijelaskan itu. Ini Tuhan itu nggak jauh, nggak beda sama kita ya. Dia itu seperti keluarga juga, dan kita adalah anak-anaknya. Nah, ini sebenarnya konsep yang dibawa untuk menyederhanakan Tuhan itu apa di dalam orang-orang Yahudi. Cuman pada saat ini Injil ini ditransfer ke budaya yang berbeda, tentunya ini ada makna yang berbeda karena budaya setempat itu berbeda dengan Yahudi. Jadi kami memikirkannya ya, itu sebenarnya satu Tuhan, tapi ada beberapa aspek. Jadi bukan pribadi. Aspek Bapa, Putra, dan Roh atau Sang Bunda ini. Nah, di dalam Judaism, kalau kita perhatikan Judaism rabbinik yang tidak meyakini Yesua itu sebagai Mesias, itu mereka punya kitab Zohar yang menjadi titik tumpu pengajaran Kabalah mistiknya mereka. Nah, pengajaran roh atau bunda ini di dalam pengajaran mereka itu mereka sebut sebagai Syakinah. Jadi memang mereka mengenal Sang Bapa, cuma mereka meyakini juga Sang Bapa Tuhan ini memiliki aspek feminin, yaitu Syakinah ini. Jadi ini hanya perbedaan terminologi antara rabi-rabi Kabalah dengan Yesua pada saat itu. Kalau Yesua itu memakai istilah di dalam Aramaiknya Rucha, Dekusta. Kalau rabi-rabi Yahudi yang Kabalah ini menjelaskannya dengan konsep istilah itu Shekinah. Kurang lebih itu seperti itu sih, Bu. Oh, ini gimana? Lebih dekat Kan- kepada Iya Kak. Iya gimana Kak? ya lebih dekat kepada Bapa, Putra dan Roh Kudus itu kepada modus-modus keberadaan Allah, atau lebih dekat kepada konsep pribadi atau hipostasis di dalam gereja timur dan gereja barat, Bro? Nggak bisa disebut Allah
ya, karena ini nama sesembahan yang berbeda. Pribadi, karena memang dalam budaya Yahudi awal, sekali lagi Allah itu tidak punya pribadi, gitu. Ini tiga ini Bapa Putra Roh hanya pendekatan aja untuk menyederhanakan. Di dalam Yesaya 11 ayat 1 itu malah ada 7 roh Elohim ya, ada 7. Tapi orang-orang Yahudi dan kami itu tidak memikirkan bilangannya gitu. Oh ada 7 Tuhan gitu kan, enggak. Itu semua satu kesatuan. Angka ini hanya kalau Yeshua itu adalah anak kembar ya, jadinya bukan 3, jadinya 4 jadinya kan. Jadi ini jangan berpatokan sama angka pada saat kita berpikir tentang ilahi. Oh ya, oke. Mantap. Nah, Kak Aldo, Sama gue. Kak Aldo, Boleh saya ngomong bentar? Kak Aldo, Saya bisa bicara bentar, sebentar. Ini mau Jadi tanya saya dulu. juga, ya saya sepakat begini, bahwa konsep Bapa itu kadang disalahartikan oleh orang bahwa itu satu pribadi. Sebenarnya Bapa itu panggilan ini, sebutan ini kepada Elohim, itu bermula dari eologi dari Moshe atau Musa. Nah, kita dapatkan di dalam kitab Ulangan 32. Nah, itu juga diangkat oleh Nabi Yesayahu atau Yesaya 64, pasal 63, Yeremia 3 ayat 4, Maleaki 1 ayat 6, Maleaki 2 ayat 10. Hanya beberapa ayat yang menggambarkan bahwa Elohim, Tuhan itu adalah Bapa. Tapi bukan didekati dengan pengertian pribadi. Nah, lalu kenapa menjadi ramai? Karena saya berpikir bahwa begini. Ya, ini pandangan kami, tapi ada catatannya. Bahwa ini betul tadi, bahwa ketika Injil dalam konsep Yahudi juga, tapi mereka adalah murid Yeshua, kepada bangsa lain, maka ini ada pergeseran pemaknaan. Nah, dari mana? Dari teologi kontemplatif Ibrani kepada teologi rasionalistik dan metafisik Greek. Nah, ini pergulatan pemikiran pada tokoh-tokoh gereja pada abad permulaan. Justinus Martir, Theophilus dari Antioquia, Origen, Arius, Athanasius, dan sebagainya. Nah, tapi saya berpikir bahwa Tertullian suatu dia mencetuskan pemikirannya tentang ilahi ini, tentang Elohim ini, sebenarnya dia tidak bermakna keberapaannya Elohim, tetapi kebagaimanaan dia, how-nya, bukan berapanya dia. Nah, sekarang ramainya justru kebanyakan mainstream church ini pendekatan kepada Tuhan itu dengan pendekatan numbering, angka, seperti yang disebutkan Aldo tadi. Saya setuju dalam hal itu, bahwa pendekatan kita kepada Tuhan kita, sebab Elohim itu roh, maka pendekatan kita harus pendekatan ontologis, keberadaan. Nah, keberadaan Tuhan itu nggak bisa didekati dengan angka. Satu pun juga nggak bisa. Bila mana dimaknai dengan satu, dalam pengertian kita menyebut satu istri, satu rumah, ya, angka. Nggak bisa. Karena ini adalah sesuatu yang bersifat transendental, yang tak bisa dijangkau dan bisa dikonsepkan dengan angka. Nah, bahayanya sekarang perdebatan itu sampai panas di TikTok. Saya dengar tuh pergulatannya ini, yang satu, ya saya nggak tahu ya maksud dari pada dia, oneness sama tritum. Ya sorry ya, oneness. Sorry, Ibu bisa berhenti bentar dulu, saya lagi bicara. Sebentar dulu, Nanti Ibu baru mute masuk. dulu, nanti baru Ibu bicara bukan ya. saya departemen bertanya, saya nggak ngerti, justru saya cuma nanya. Ya sebentar, saya lagi bicara, jangan diganggu Oke, dulu. lanjut terus lagi. Bu, mute dulu, Bu. Sebentar, Mute dulu Bu. sebentar. Sebentar, Gantian. Bu. Pembicaraan Sebentar. Bapak ini menarik. Pembicaraan Bapak ini menarik, Bu. Nah, jadi Silakan. pergulatannya itu mainnya di angka 1, 3, 1, 3. Nah, kalau memang main di angka, terus terang loh, saya lebih pilih 72, Sun Gokong 72. Lebih tinggi lagi. Karena dia bisa menampakkan dirinya dalam 72 rupa. Lebih keren Sun Gokong.
daripada yang saya sebutkan tadi. Aneh sekali. Kok bisa main di angka untuk wilayah roh? Kecuali kalau benda, material. Kamu boleh memberi angka numbering di situ. Ya, perbedaannya itu. Nah, tapi kenapa ini terjadi? Nah, menurut saya begini. Ketika Tertullianus memberikan ungkapan monoousia, tres hypostasis. Nah, apa itu ousia? Anda tahu ousia? Pernah nggak dibicarakan? Ousia ini dari kata Yunani, dan apakah di kitab suci kita ada ngangkat nggak istilah terminologi ini? Saya ada dapat. Tapi nanti lain kesempatan kita bicarakan ini, ousia. Nah, lihat ya. Monoousia, tres hypostasis. Hypostasis itu apa? Nah, ternyata ketika disadur ke Latin, nah, ini gereja mana nih? Gereja Barat ya? Gereja Timur ya? Timur ya? Oke. Nah, ketika disadur kepada Latin, nah ini persoalan mulai muncul. Persoalan apa? Perhatikan kalimat saya ya. Coba dilihat ya. Monoousia, tres hypostasis. Nah, sama Latin dibalik. Menjadi una substantia, tres persona. Mulai masuk kata persona. Sehingga kita langsung mengambil kata itu dalam Indonesia pribadi. Tres persona. Nah, muncullah di kita ini Tritunggal. Sedangkan kalau kita lihat di dalam istilah Trinity, itu tidak sama pengertian dengan Tritunggal loh. Ya, coba cek istilah Trinitas. Apa itu Trinitas jika diparsing dan Tritunggal diparsing? Kita akan dapatkan pengertian yang tidak sama. Tapi karena sejak dari awal... Kok putus ya? Kok nggak ada suara ya? Halo, sudah nggak ada suara. Jelas, ada jelas, ya? jelas kok, Jelas jelas ya? suaranya, Jelas. jelas. Nah, Sinyalmu, jaringanmu. ya oke. Nah, ketika kita... Saya sedikit lagi ya, Aku yang sedikit lagi mati ya. atau Bapak ini yang mati putus-putus? Jaringanmu merah di jaringan sini gua ya, cuma oh, satu. sorry. Ha. Pagi bagus. Mungkin Pak Ortodok yang kurang bagus. Ya, oke. Jadi, kembali lagi. Oh ya, sorry. Menjadi masalah persoalan ketika kita lebih banyak menyerap saduran dari Latin itu. Ya, dari Latin itu. Kenapa? Karena dia meletakkan hypostasis menjadi substansia, ousianya itu hilang. Lalu dia tambahkan, dia ubah hypostasis itu muncul dengan kata persona. Nah, seperti Pak Aldo berkata, betul dalam konsep orang Yahudi, dengan teologi kontemplatifnya, tidak pernah mereka punya pikiran Allah atau Elohim itu adalah pribadi. Tidak ada. Mereka maknai sesuatu yang transendental, tapi sekaligus imanen. Jadi konsep mereka, dia jauh tapi dekat. Nah, dia ketika dia memanggil dia Bapa, dia merasa dekat, imanen. Jadi memiliki aspek imanentalnya itu. Nah, tapi sekarang ketika masuk kepada wilayah luar, nah, orang-orang Yunani suka dengan rasionalistik. Suka menggali, suka membedakan, suka memisah-misahkan. Maka muncullah pernyataan seperti itu dan menjadi perdebatan sampai hari ini. Dan terakhir dari saya, apa itu hypostasis? Hypostasis itu, kalau Anda melihat dari expository dictionary dari Hipostasi, lain, Pak. Bukan hupo. ya silakan saja. Saya memakai kata itu, saya membaca hu atau hipostasis, oke? Nah, Thayer definition maupun dari expository dictionary, ya, kata ini berarti a setting of placing under, thing put under, subtraction atau foundation. Sesuatu yang tidak kelihatan tetapi dia firm, dia fondasinya di situ. Jadi sebenarnya tidak berbicara tentang sesuatu yang nampak, yang kelihatan, yang bisa dikatakan dengan terminologi pribadi atau persona. Nah, dari saya demikian dulu. Terima kasih.
Oke, silakan Bu Yuser mau bicara apa? Oh, saya maaf teman-teman, saya mau bertanya gini. Nih Bang Jahri, saya udah sampai Semarang. Kemarin semalam saya di Jakarta. Saya tugas di Semarang. Gini Bang Jahri, yang semalam Anda tanyakan, kan ini nih orangnya lagi ngomong, kagak dihitung bijinya siji loro telu papat, kagak begitu. Mister, kenapa? Tunggu dulu, kenapa kok Ah, ke saya mulai dari nggak ngomong. yang Mulai tadi saya nggak semalam ngomong. bukan semalam kan Oh, Anda nanya tuh yang kata Yesusnya masih jadi ada dendam berapa yang biji. dalam gitu. Lah, saya mah seorang pembelajar kagak ada dendam-dendaman, Bang Jahri. Saya mah senang belajar ke sana sini Iya, kagak iya, ada lanjut, dendam. lanjut. Cuma kan semalam Anda kan liar, Anda kan kebingungan. Jadi saya ngomong di sini. Kan kemarin semalam kan Anda ngomong kebingungan kan, seolah-olah begini begitu. Nah, ini ada orang ahli-ahlinya nih, ada banyak nih. Seperti yang saya bilang, bukan numerik, tapi kan Anda tetap ngomong, berarti Tuhannya ada banyak, Tuhannya ada banyak. Nah, coba Anda tanyain di sini dah. Semalam kan udah dijelasin. Oke, Bahwa silakan Bang itu Sari mau Trinitas bertanya, gitu. silakan. Iya, Iya. soalnya gini, kalau nih Mumpung semalam ada orang-orang betul, hebat di sini yang bisa betul, menjawab. mumpung ada orang hebat di sini. Nah, dia Iya, nih semalam sampai jam 1, saya sampai tugas nih saya udah di Semarang nih, tengah modar sampai mandi aja saya hidupin tuh takut dikira ngabur. Nah, ente nanya di sini Sampai nih, banyak Bang yang turun Jahri, kan ya, Bu. apanya, apanya, apanya turun? Iya. Teman-teman Kristen kan sampai banyak yang turun karena apa? Enggak tahu saya. Ya lanjut, Bu, Bukan, lanjut, Bu. itu kan sebentar teman-teman. Orang semua sudah menjelaskan kepada Jahri, tapi Jahri yang nggak mau, yang nggak anggap kata positive thinking, Jahri yang tetap tidak mengerti. Terus Jahri membawa ajaran dia bahwa dia tuh menerjemahkannya secara salah. Jadi dia bilang, nih gua nih yang bener. Nah di situ saya ngomong, lah Jahri akhirnya di situ bertanya kepada orang yang bukan Kristen. Dan Jahri menyangka orang itu adalah Kristen. Berarti kan 2 kali gagal paham Jahri. Udah gagal paham dengan yang pertama, gagal paham total yang kedua. Orang bukan Kristen ditanya ke Kristenan sama Jahri. Padahal saat itu saya udah bilang, Jahri, biarpun dia nggak ngomong agamanya apa nih, gue udah denger nih, dia ini bukan Kristen. Tapi ente terus aja nanya ke dia. Makanya ente nanyanya di sini. Banyak ahlinya. Oke. Itu orang yang Apa semalam waktu itu sudah bukan di saya, Kristen. Pak Nini? Kenapa? Apa waktu Kenapa? sudah di saya? Hah? Apa saya bisa bicara? Sama siapa? Ya saya kasih Ada tahu kesempatan tadi. dulu Oke, duduk oke. masalahnya. Iya, oke. Seperti itu Tunggu biar dulu, orang di Bu sini Yuser. Saya semua jelaskan. mengerti. Loh, saya habis ini Iya, iya. diam, udah saya jelasin Iya, saya iya, diam. oke. Ya jadi Oke. di situ Anda Oke, ya oke, iya, orang lain santai. kan belum saya jelasin. Ya, lanjut. Lanjut. Jadi Saya di diam. situ pertama Jahri ini ya, Bang Jahri dia gagal paham. Terus gagal pahamnya dia itu dianggap suatu kebenaran dan menganggap semua orang Kristen yang udah nerangin ke dia itu dia salah. Nah, dan akhirnya gagal paham kedua dia menanya ke orang yang bukan Kristen dan dia mengira Kristen. Kesimpulan saya, gagal paham pertama, gagal paham kedua dia masih aja melakukan gagal paham dan dianggap suatu kebenaran, bertanya kepada yang bukan Kristen tentang kekristenan dan dijawablah sama orang yang barusan itu deh. Saya nggak mau bernegatif Jangan thinking diulang-ulang, terhadap Bu. orang itu. Jangan Lalu diulang-ulang, bisa saya teman-teman jelaskan. semuanya, ya kan di sini bukan Anda doang Jahri, tolong dijelasin santai. ke Jahri ini. Iya, Ya oke. saya mah santai Ya, oke. Saya Jahri. bicara dulu, Bu. Saya bicara dulu, santai Anda. Orang Oke, saya biarkan ngomong, dia- Anda oke. nyerobot. Saya Nah, ngomong, Anda nyerobot. Pertanyaan- Anda ngomong pertanyaannya santai, apa? Bu, Biar santai, dijawab Bu. Kan Pak aneh Syarif. kamu Santai. Jahri. Slow, Bu Yuser, slow. Marah-marah mulai tadi malam. Orang Anda yang nyerobot, saat Anda yang nyuruh saya selau. Anda nih lucu Jahri. Ih, Ya kapan Anda selesai bicaranya? Jangan diulang-ulang. Ya, Gantian udah, saya saya biar- biar. lagi menjelaskan kok. Anda yang terus nyerocos-nyerocos atau Anda malu waktu dijelaskan kondisi semalam. Tenang aja kalau itu. Dah, saya ngomong kayak gitu sih. Terima kasih kakak-kakak iman semuanya. Oke, Ya, oke, silakan. terima kasih. Izin bicara ya Pak Bos semuanya. Bang Umar ini. Iya, silakan. Iya, lanjutkan. Oke, terima kasih atas waktunya. Saya naik ke Komal ini mulai tadi saya tidak bicara sama sekali. Mood saya. Tiba-tiba ketika Bu Yuser berbicara menyinggung saya. Saya jelaskan kenapa kronologinya itu.
memang tentang angka. Jadi tadi malam ada perdebatan, ada diskusi lah, ada beberapa orang Kristen diantaranya Manchester, tapi bukan kabur lah, turun duluan, terus siapa. Nah, apa yang dipermasalahkan di sana? Saya tanya sama hostnya, dengan hostnya santai, saya cuma menerima jawaban, tidak ada sanggahan. Apa permasalahannya? Gini, saya jelaskan gini ya, mungkin bisa dibahas juga di sini. Saya tanya dengan santai, tanpa ada sanggahan. Setotalitas mana orang Kristen itu menganggap Yesus Tuhan, kata saya. Yesus yang lahir dari Bunda Maria itu kan tubuh. Bunda Maria itu melahirkan tubuh, kemudian tubuh itu dinamakan Yesus. Apanya yang Tuhan di antara yang dimiliki Yesus? Rohnya, apa tubuhnya? Dijawab oleh Miss Esther. Tubuhnya. Oke, saya tidak sanggah itu. Tubuhnya Tuhan. Saya tanya lagi, rohnya Tuhan apa bukan? Ya rohnya juga Tuhan. Oke, saya tidak sanggah lagi itu. Kemudian saya tanya, ketika Yesus mati di tiang salib, yang mati apanya, kata saya? Yang mati tubuhnya, rohnya tidak mati. Karena pengertian mati itu adalah berpisahnya jasad dari roh. Nah, disitulah saya mulai bertanya lagi. Berarti pada saat Yesus mati, ada dua identitas yang berbeda, yang berpisah, mengalami kejadian yang berbeda. Apa itu? Tubuh dan roh. Tubuh yang dianggap Tuhan mati dikubur di tanah. Roh yang dianggap Tuhan juga itu hidup di atas ke langit, katanya. Berarti ada dua identitas berbeda, berpisah, mengalami kejadian yang berbeda. Berarti pada saat itu orang Kristen punya dua Tuhan, kata saya. Maka saya tanya lagi kepada host, ketika suatu itu berpisah, apa tetap dikatakan dua, apa tetap satu? Kata hostnya, dikatakan dua. Ya jelas, ketika Yesus mengalami kematian, pada saat itu entah Wanas entah Tritunggal kalau Wanas memiliki dua Tuhan, kalau Tritunggal bahkan 4. Roh Kudus, Bapa, tubuh Yesus, Roh Yesus. Ngomong gitu loh. Nah, jadi dari situ banyak yang marah-marah ke saya. Saya padahal tidak nyangga-nyangga, sanggah dengan di antaranya Bukan, Ibu user yang ceritanya nggak seperti Anda jadi malam ngomong itu ini. memang saya jelaskan tunggu dulu. Pada malam itu banyak teman-teman Kristen yang naik turun, naik turun. Bahkan yang disangka orang Islam oleh Bu User ini adalah akun yang bernama Islam Bertanya. Dia ngoceh. Sudah apapun yang terjadi meskipun 2-3 Yesus tetap Tuhan, katanya. Ngoceh-ngoceh seperti itu. Miss User ini meragukan kekristenan akun Islam Bertanya, padahal dia ngaku Yesus Tuhan seperti itu. Bertengkarlah di sana mereka berdua seperti itu. Jadi mungkin kisah tadi malam tetap membekas dan mungkin tetap menyisakan dendam di hati Bu User, karena memang diakui atau tidak ada berapa 3 naik turun, karena anggap ini, kata saya, ini memang berat, kata saya. Kalau seperti itu kejadian tadi malam. Adil, saya ngomong lagi itu ya. Saya Gini. di sini sebenarnya Bu Noni tidak akan membawa diskusi itu, tapi ini Bu User mungkin masih ada bekas di hatinya kepada saya yang tadi malam, karena banyak orang Kristen turun tanpa pamit. Gua aja baru belajar Kristen. Ada yang naik, itu gampang jawabannya. Sampai jawabannya tidak menjawab, turun dengan sia-sia seperti itu. Shalom, Oke, selamat saya siang. ngomong sebentar ya teman, sebentar. Shalom, Ya, itu shalom. Saya mau ceritanya. ngomong gini, bentar lah. Apa ini gantian. kita Ini bahas kan di sini? omongan Apa kita Jahri. ini bahas di sini? Udah selesai Jahri? Ya, soal Betul, tinggal Islam satu lagi, bertanya betul. ada sebuah akun namanya Islam Bertanya. Dia bilang, dia ngomong, apa ya, pokoknya dia ngomong Tuhan dia Yesus dah. Terus dia bilang, lu ingat Iya. nggak kapan Yesus makan ikan goreng? Lu ingat nggak Yesus Tuhannya Kristen itu lelaki? Orang yang makan Islam Bertanya itu ngomong kayak gitu. Yesus itu pokoknya apa yang terjadi Tuhannya Kristen itu apa yang terjadi Yesus itu Tuhan. Lu ingat nggak waktu Yesus itu makan ikan goreng? Kan orang Iya, karena dari situ kan orang bisa memaknai Jahri. Itu yang soal yang barusan. Nah, lu mau Ya, nanya kita orangnya lihat ini. yang pinter-pinter pada turun nilainya. Nah, itu kan Iya, berat satu memang ini Bu Jahri. User. Berat Itu memang. lah, lu ngomong aja lu bikin meledak aja. Tenang aja Jahri. Saya di sini nih saya pembelajar Jahri. Anda itu kan Lanjut. sudah dijawab. Saya aja ngerti ya. Tapi Anda yang
membulet-bulet orang-orang juga Bukan bulet, kebingungan. Anda kata Ini orang terima, lol tidak beneran terima. enggak, Jahri? Kan saya sih cuma mau clearin yang tadi Dendam, aja. kan? Berat Hai memang teman-teman, berat. kalau ada yang bilang dia orang Kristen, dia bilang, lu inget nggak waktu Yesus makan ikan goreng? Lu inget nggak Yesus doyan ikan goreng? Lu inget nggak Yesus itu, aduh kok handphonenya begini mau model. Yesus itu lelaki, Tuhannya itu model kayak gitu. Sekarang pertanyaan saya buat orang Kristen yang di sini nih. Saya ini lagi belajar Kristen nih. Menurut Anda orang yang tadi ngomong kayak gitu itu dia orang Kristen kah? Dan Jahri ya, saya mah kagak. Bu User, yang dialog dengan saya itu bukan Islam bertanya mulai dari depan dengan host, dengan Anda, bahkan banyak Miss Esther. Yang Miss Esther menjawab tubuh Tuhan Yesus itu tubuh, dia turun duluan. Banyak yang turun-turun tanpa pamit itu pada saat itu. Lalu Anda mungkin terbawa dendam atau bagaimana. Ya oke, saya mungkin kalau dikasih waktu sedikit lagi, saya itu kan turun juga, Bu User. Ya, saya tanggapi Pak Ortodoksiatras ya, Pak. Santai, saya santai, Pak. Bapak tadi bilang bahwa Tuhan itu tidak terkait angka. Sebenarnya Pak, yang membatasi angka itu bukan siapa-siapa, Pak. Kalau Anda mungkin di Alkitab mungkin sudah familiar ayat ini. Meskipun Islam, meskipun Jahri, lu mah banyak sudon melulu. Gua ini handphonenya panas, makanya dia turun. Makanya lu juga kalau ngomong dipikir dulu, Jahri. Lu main ngomong gue turun. kesempatan masih di saya, Bu. Santai, nggak santai ya, Jahri. Kesempatan Omongan masih di lu saya. tuh aneh. Santai. Nih, handphone gua Santai. tulisannya panas. Gue juga Iya. nggak ngerti. Iya, Lu iya. kocak ngomong santai, handphone gua panas. Lu bilang gua turun. Sebenarnya yang panas, Kan yang turun, kerocokan Bu. lu. Masa ada yang mengatakan Orang naik, handphone Anda gua turun? panas, lu main fitnah turun. Iya kan? Bilang Kan turun. Kayaknya Nggak. kalau yang tadi ngomong soal bilangan bukan masalah hitungan, bukan gua deh yang ngomong soal itu siapa, gue Siapa, juga Pak? nggak tahu. Nggak tahu Oh, siapa iya, tuh oke. tadi yang jelasin tuh Oh, iya, panjang oke. lebar Begini. tuh. Yang panjang lebar saya tak tahu siapa. Ini begini, saya tanggapi yang tadi itu ya. Santai, Bu. Jadi ada kata-kata tidak dibatasi angka, bukan soal bilangan, bukan soal apa katanya. Tetapi faktanya, mungkin ayat ini sudah familiar. Yang membatasi angka sebenarnya adalah Yesus sendiri. Apa buktinya? Satu-satunya Allah yang dibenarkan. Di situ Yesus menyebut angka. Dibatasi Tuhannya itu dibatasi satu. Dan angka itu perlu diketahui, angka itu adalah suatu kalimat yang tidak multitafsir, Ketika menyebut angka satu, tidak menerima tafsir. Jadi salah satu kalimat yang tidak menerima, yang tidak multitafsir, yang tidak perlu ditafsir adalah angka. Ketika bilang 10, tidak bisa ditafsir 11, tidak bisa ditafsir 9, tidak bisa karena angka itu paten. Nah, ketika Yesus bilang satu, otak siapapun, jabatan manapun, profesor manapun tidak berhak menyanggah apa yang diucapkan Yesus, bahwa Tuhan Yesus itu satu-satunya Allah yang benar. Lalu di sini siapa yang membatasi satu? Tentu Yesus, bukan umat. Bukan, ya bisa dikatakan bukan kami lah, tetapi Alkitab Anda sendiri yang membatasi bahwa Tuhan Yesus itu adalah satu. Dan angka itu tidak multitafsir, tidak bisa ditafsir, karena angka itu angka paten. Kalau Anda bilang, nah ini ambil uang di ATM 10 juta, tidak bisa ditafsir 100 juta, tidak bisa ditafsir 100.000, tidak bisa. Angka itu paten. Oke, Dan yang Bang kedua Jahri, apa itu? ya, sebentar Jahri, dari Terima tadi kasih waktunya. Anda sudah bernarasi ya. Kasih saya izin sebentar bernarasi ya. Jadi Jahri, Anda seorang Muslim, Alhamdulillah. Muslim ya. Nah, jadi gini dia Jahri. Ya, biar saya jelaskan satu hal teman. Logikamu itu teman, logika itu adalah kemampuan menganalisa sesuatu. Itu adalah logika. Jadi rumusnya, logikamu itu teman akan selalu berbanding lurus dengan ilmu dan pengalamanmu. Oke? Nah, jadi jika kau seorang muslim teman, maka kau tidak punya ilmu apa-apa dalam firman Tuhan. Dan untuk tidak punya hak apa-apa mengartikan kebenaran firman Tuhan Kristen teman. Ya, karena kau tidak punya pengalaman dalam kekristenan. Mungkin kau bisa baca firman Tuhan itu karena dalam bahasa Indonesia yang bisa kau mengerti. Tetapi kau tidak layak untuk mengartikannya karena dalam hal pengalaman kau tidak punya.
dalam hal itu teman, kau sudah terdiskualifikasi di situ. Nah, tapi kalau kau mau bertanya tentang kebenaran firman